Hikmah. Kisah keajaiban solawat yang dialami Kiai Mas Duki Mahfud. Rap. Tanggal 11 Mei tahun 2016 pukul 017 waktu Indonesia Barat. Solawat dan salat jamaah adalah dua senjata, Ahmad Mas Duki Mahfud. Tiap menerima aduan masalah dari masyarakat, ia selalu berwasiat untuk membaca solawat. Minimal 1000 kali setiap hari dan 10.000 kali setiap malam Jumat. Rais Syuriah PBNU periode tahun 2010 sampai tahun 2015 yang juga pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono Malang ini memiliki pengalaman menarik tentang solawat Nabi. Tepatnya pada tahun 1956, saat ia masih duduk di sebuah SLTA di Yogyakarta. Suatu ketika, ia mendapat gangguan jin di sebuah masjid tempat belajarnya sehingga selama 3 hari Maduki Muda merasa ingin banyak makan tapi anehnya tidak bisa buang hajat. Di hari keempat, tubuhnya pun sangat panas dan saat itu juga beliau berpesan kepada adiknya. Dek, nanti kalau aku mati, tolong jangan bawa pulang jenazahku ke Jepara tetapi dikuburkan di Jogja saja. Pinta Kiai yang wafat pada tanggal 1 Maret tahun 2014 ini kepada sang adik. Kiai Mas Duki datang ke Jogja berniat untuk mondok. Beliau khawatir syahidnya hilang jika wafat di Jogja namun jenazahnya dimakamkan di Jepara. Sontak saja adiknya semakin khawatir kondisinya. Maka diajaklah sang kakak menemui seorang kiai. Mari kita pergi ke kiai itu. Kiai yang Mas biasa ngaji di hari Ahad. Kiai Mas Duki menerima ajakan adiknya. Pergilah beliau bersama adiknya dengan naik becak dan sampai di rumah Pak Kiai yang dimaksud pada pukul 1 malam. Ketika beliau datang, pintu rumah Pak Kiai masih terbuka. Tentu tengah malam itu sang tuan rumah sudah tidak melayani tamu. Karena sejak pukul 10 malam adalah waktu khusus Pak Kiai untuk ibadah kepada Allah. Karena melihat Mas Duki Muda yang datang di tengah malam dengan keadaan payah, Kiai pun mempersilahkan Mas Duki Muda beristirahat di rumah. Mas Duki Muda pun tertidur di rumah Kiai itu. Baru beberapa jam di rumah Kiai. Tepatnya pukul 3 malam. Beliau terbangun karena merasa mulas ingin buang hajat. Setelah itu, rasa sakit dan panas yang dirasakan sedikit hilang. Pada pagi harinya, beliau yang masih panas badannya bertemu dengan Pak Kiai. Pak Kiai, saya sakit. Bukannya merasa iba. Pak Kiai hanya tersenyum. Dan anehnya, rasa panas yang beliau rasakan hilang seketika itu. Pak Kiai dawuh, Mas, sampean gendeng Mas. Kenapa gendeng? Yai, tanya Mas Duki Muda. Iya. Uang bukan penyakit dokter. Sampean kok bawa ke dokter. Ya uang sampean habis. Pokoknya kalau sampean kepengin sembuh, sampean tidak boleh pegang kitab apapun. Jawab Kiai. Jangankan membaca, menyentuh saja tidak diperbolehkan. Padahal pada saat itu, Mas Duki Muda 2 bulan lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. Yai, 2 bulan lagi saya ujian. Kok enggak boleh pegang buku? Mas Duki Muda matur kepada Pak Kiai. Seketika itu Pak Kiai menanggapinya dengan marah-marah. Yang bikin kamu lulus itu gurumu. Apa bapakmu? Apa mbahmu? Mas Duki Muda menjawab. Pada hakikat Allah, Yai. Lah iya gitu, timpal Pak Kiai. Lalu bagaimana syariatnya upaya yang dilakukan, Yai? Tanya Mas Ki Muda lagi. Tiap hari, kamu harus baca solawat yang banyak. Jawab, Pak Kiai. Mas Duki Muda kembali bertanya. Banyak itu berapa, Yai? Pak Kiai pun menjawab. Ya paling sedikit 1000. Abis baca 1000 solawat. Minta, dengan berkat solawat yang saya baca, saya minta lulus ujian dengan nilai bagus. Ya sudah. Mas Duki Muda tidak berani pegang kitab maupun buku. Karena memang ingin sembuh. Mendengar cerita dari Mas Duki Muda, paman beliau marah-marah. Bagaimana kamu ini? Dari Jepara ke sini. Kamu kok nggak belajar? Mas Duki Muda tidak berani komentar apa-apa. Karena beliau menuruti dawuh Kiai untuk tidak menyentuh kitab atau buku. Beliau nurut saja. Menjelang beliau ujian, pelajaran, bahasa Jerman. Bukunya ternyata diganti oleh gurunya dengan buku yang baru. Karena masih dilarang menyentuh buku, maka beliau tetap taat titah Kiai. Setelah ujian, Mas Duki Muda dipanggil guru bahasa Jerman. Pak Guru, kamu Mas Duki, berapa nilai saya Pak? Pak Guru, 3. Mas Duki, iya. Pak, kapan? Pak,
Pak Guru. Seminggu lagi. Namun setelah seminggu, Mas Duki muda tidak langsung mendatangi guru bahasa Jerman. Karena larangan pegang buku belum selesai. Baru setelah selesai, Mas Duki muda mendatangi Pak Guru. Mas Duki, Pak, saya minta ujian. Pak Guru. Ujian apa? Mas Duki. Ya ujian bahasa Jerman. Pak Guru. Lah kamu bodoh apa? Mas Duki. Lo kenapa? Pak Guru. Nilai 8 kok minta ujian lagi? Kamu itu minta nilai berapa? Mas Duki. Lo. Ya sudah Pak. Barangkali bisa nilai 10. Dari nilai angka 3. Karena solawat. Mingkem menjadi angka 8. Setelah itu, beliau tidak pernah meninggalkan baca solawat. Itulah satu pengalaman solawat Kiai Haji Mas Duki Mahfuz saat muda. Hikmah kisah keajaiban solawat yang dialami Kiai Mas Duki Mahfuz Rap. Tanggal 11 Mei tahun 2016 pukul 017 waktu Indonesia Barat. Solawat dan salat jamaah adalah 2 senjata Ahmad Mas Duki Mahfuz. Tiap menerima aduan masalah dari masyarakat, ia selalu berwasiat untuk membaca solawat. Minimal 1000 kali setiap hari dan 10.000 kali setiap malam Jumat. Rais Syuriah PBNU periode tahun 2010 sampai tahun 2015 yang juga pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Nurul Huda Mergosono Malang ini memiliki pengalaman menarik tentang solawat Nabi. Tepatnya pada tahun 1956, saat ia masih duduk di sebuah SLTA di Yogyakarta. Suatu ketika, ia mendapat gangguan jin di sebuah masjid tempat belajarnya sehingga selama 3 hari Maduki muda merasa ingin banyak makan tapi anehnya tidak bisa buang hajat. Di hari keempat, tubuhnya pun sangat panas dan saat itu juga beliau berpesan kepada adiknya. Dek, nanti kalau aku mati, tolong jangan bawa pulang jenazahku ke Jepara tetapi dikuburkan di Jogja saja. Pinta Kiai yang wafat pada tanggal 1 Maret tahun 2014 ini kepada sang adik. Kiai Mas Duki datang ke Jogja berniat untuk mondok. Beliau khawatir syahidnya hilang jika wafat di Jogja namun jenazahnya dimakamkan di Jepara. Sontak saja adiknya semakin khawatir kondisinya. Maka diajaklah sang kakak menemui seorang kiai. Mari kita pergi ke kiai itu. Kiai yang Mas biasa ngaji di hari Ahad. Kiai Mas Duki menerima ajakan adiknya. Pergilah beliau bersama adiknya dengan naik becak dan sampai di rumah Pak Kiai yang dimaksud pada pukul 1 malam. Ketika beliau datang, pintu rumah Pak Kiai masih terbuka. Tentu tengah malam itu sang tuan rumah sudah tidak melayani tamu. Karena sejak pukul 10 malam adalah waktu khusus Pak Kiai untuk ibadah kepada Allah. Karena melihat Mas Duki muda yang datang di tengah malam dengan keadaan payah, Kiai pun mempersilahkan Mas Duki muda beristirahat di rumah. Mas Duki muda pun tertidur di rumah Kiai itu. Baru beberapa jam di rumah Kiai. Tepatnya pukul 3 malam. Beliau terbangun karena merasa mulas ingin buang hajat. Setelah itu, rasa sakit dan panas yang dirasakan sedikit hilang. Pada pagi harinya, beliau yang masih panas badannya bertemu dengan Pak Kiai. Pak Kiai, saya sakit. Bukannya merasa iba. Pak Kiai hanya tersenyum. Dan anehnya, rasa panas yang beliau rasakan hilang seketika itu. Pak Kiai dawuh, Mas, sampean gendeng Mas. Kenapa gendeng? Yai, tanya Mas Duki muda. Iya. Uang bukan penyakit dokter. Sampean kok bawa ke dokter. Ya uang sampean habis. Pokoknya kalau sampean kepengin sembuh, sampean tidak boleh pegang kitab apapun. Jawab Kiai. Jangankan membaca, menyentuh saja tidak diperbolehkan. Padahal pada saat itu, Mas Duki muda 2 bulan lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. Yai, 2 bulan lagi saya ujian. Kok enggak boleh? Pegang buku. Mas Duki muda matur kepada Pak Kiai. Seketika itu Pak Kiai menanggapinya dengan marah-marah. Yang bikin kamu lulus itu gurumu. Apa bapakmu? Apa mbahmu? Mas Duki muda menjawab. Pada hakikat Allah, Yai. Lah iya gitu, timpal Pak Kiai. Lalu bagaimana syariatnya upaya yang dilakukan, Yai? Tanya Mas Ki muda lagi. Tiap hari, kamu harus baca solawat yang banyak. Jawab, Pak Kiai. Mas Duki muda kembali bertanya. Banyak itu berapa, Yai? Pak Kiai pun menjawab. Ya paling sedikit 1000. Abis baca 1000 solawat. Minta, dengan berkat solawat yang saya baca, saya minta lulus ujian dengan nilai bagus.
Ya sudah. Mas Duki muda tidak berani pegang kitab maupun buku. Karena memang ingin sembuh. Mendengar cerita dari Mas Duki muda, paman beliau marah-marah. Bagaimana kamu ini? Dari Jepara ke sini. Kamu kok nggak belajar? Mas Duki muda tidak berani komentar apa-apa. Karena beliau menuruti dawuh Kiai untuk tidak menyentuh kitab atau buku. Beliau nurut saja. Menjelang beliau ujian pelajaran bahasa Jerman, bukunya ternyata diganti oleh gurunya dengan buku yang baru. Karena masih dilarang menyentuh buku, maka beliau tetap taat titah Kiai. Setelah ujian, Mas Duki muda dipanggil guru bahasa Jerman. Pak Guru, kamu Mas Duki, berapa nilai saya Pak? Pak Guru, 3. Mas Duki, iya. Pak, kapan? Pak Guru, seminggu lagi namun setelah seminggu. Mas Duki muda tidak langsung mendatangi guru bahasa Jerman. Karena larangan pegang buku belum selesai. Baru setelah selesai, Mas Duki muda mendatangi Pak Guru. Mas Duki, Pak, saya minta ujian. Pak Guru, ujian apa? Mas Duki, ya ujian bahasa Jerman. Pak Guru, lah kamu bodoh apa? Mas Duki, lo kenapa? Pak Guru, nilai 8 kok minta ujian lagi? Kamu itu minta nilai berapa? Mas Duki, lo. Ya sudah Pak, barangkali bisa nilai 10. Dari nilai angka 3. Karena solawat, mingkem menjadi angka 8. Setelah itu, beliau tidak pernah meninggalkan baca solawat. Itulah satu pengalaman solawat Kiai Haji Mas Duki Mahfuz saat muda. Wasilah untuk atasi penyakit dan kesulitan pengalaman solawat beliau lagi. Yakni ketika Kiai Mas Duki harus melaksanakan dinas-dinas di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada suatu hari, ada tamu pukul 5 sore, dan bilang ke Kiai Mas Duki, saya disuruh oleh ibu, disuruh minta air tawar. Kiai Mas Duki mengaku masih bodoh saat itu. Seketika itu ia menjawab, ya, silakan ambil saja. Air tawar, kan banyak itu di ledeng-ledeng itu. Bukan itu, Pak, air tawar yang dibacakan doa-doa untuk orang sakit itu. Pak, kata si tamu. Oh, kalau itu ya tidak bisa sekarang. Ambilnya harus besok abis salat subuh persis. Kiai Mas Duki menjawab begitu karena beliau ingin bertanya kepada sang istri perihal abah mertua yang sering nyuwuk-nyuwuk membaca doa untuk mengobati, dan ingin tahu apa yang dirapalkan. Ternyata istri beliau tidak tahu tentang doa yang dibaca abahnya di rumah. Padahal Kiai Mas Duki sudah janji. Abis Isya, saat beliau harus wiridan membaca dalail, beliau menemukan hadits tentang solawat. Inti hadits tersebut kurang lebih, siapa yang baca solawat sekali, Allah beri rahmat 10. Baca solawat 10, Allah beri rahmat 100. Baca solawat 100, Allah beri rahmat 1000. Tidak ada orang yang baca solawat 1000, kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Setelah mencari di berbagai kitab, ketemulah hadits tersebut sebagai jawabannya. Lalu belayu pun bangun di tengah malam, mengambil air wudhu dan air segelas. Setelah itu membaca solawat 1000 kali. Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammad. Setelah beliau selesai membaca 1000 solawat, beliau berdoa, Allahumma jal hazal ma, dawaan liman syarabahu min jamil amrat. Arti doa tersebut, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat dari segala penyakit bagi peminumnya. Lalu meniupkan ke air gelas dan baca solawat 1 kali lagi. Di pagi hari, diberikanlah air tersebut kepada orang yang memintanya. Setelah 3 hari, ada berita dari orang tersebut bahwa si penderita penyakit sudah sembuh setelah meminum air dari Kiai Mas Duki. Padahal, sakitnya sudah 4 bulan dan belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Dokter pun sudah tidak sanggup menangani penyakit yang diderita orang ini dan menyarankan untuk mencari obat di luar. Anehnya, pemberi kabar itu mengatakan bahwa Kiai Mas Duki selama 3 hari itu mengelus-elus perut orang yang sakit. Mengelus-ngelus perut, tentu saja tidak. Apalagi si penderita penyakit adalah perempuan yang bukan mahramnya. Hal itu juga mustahil karena Kiai Mas Duki selama 3 hari di rumah saja. Berkat solawat, atas izin Allah penyakitnya sembuh. Sejak peristiwa itu di Kalimantan Timur Kiai Mas Duki terkenal sebagai guru agama yang pintar nyuwuk. Sampai penyakit apa saja bisa disembuhkan. Jika beliau tidak membacakan solawat.
ya istri beliau mengambilkan air jeding yang sudah dipakai untuk wudhu. Ya sembuh juga penyakitnya. Inilah pengalaman solawat Kiai Mas Duki ketika dinas di Kalimantan. Cerita lain. Suatu ketika beliau harus ke Samarinda dengan naik kapal pribadi milik Gubernur Aji Pangeran Tenggung Pranoto. Dalam pertengahan perjalanan melalui laut, tepatnya di Tanjung Maka lihat kapal yang dinaikinya terkena angin puting beliung. Maka goyang-goyanglah kapal tersebut. Kiai Mas Duki sadar, berwudhu, lalu naik ke atas kapal. Beliau ajak para awak kapal untuk mengumandangkan azan agar malaikat pengembus angin dahsyat tersebut berhenti. Lalu berhentilah angin tersebut. Inilah salah satu pengalaman solawat Kiai Mas Duki. Kalau ada orang menderita penyakit aneh-aneh, datang ke Mergosono. Insya Allah saya bacakan solawat 1000 kali. Kalau ndak mempan 10.000 kali, insya Allah kabul. Kata Kiai Mas Duki saat pengajian di Majelis Riyadul Jannah. Berkat solawat Nabi, sampean tahu sekarang, saya bangun pondok sampai tingkat 3. Nggak pernah minta sokongan dana masyarakat. Mengedarkan edaran. Proposal nggak pernah. Modalnya hanya solawat saja. Uang yang datang ya ada juga. Tapi nggak habis-habis. Itu berkat solawat. Lanjut Kiai Mas Duki dalam pengajiannya. Kisah lainnya. Suatu ketika, seorang bidan mengadu kepada Kiai Mas Duki tentang suaminya yang pergi meninggalkannya karena terpikat dengan wanita lain. Ia berharap suaminya bisa kembali. Abah. Demikian para santrinya menyapa. Menjawab bidang tersebut dengan tegas menganjurkan untuk baca solawat. Bidan pun secara istiqomah mengamalkannya. Dan dalam selang beberapa lama suaminya kembali seraya bertobat. Kiai Mas Duki memiliki 9 putra-putri ini yang di samping sarjana juga bisa membaca kitab semua. Saat anak beliau ada yang mau ujian, di samping putranya juga disuruh baca solawat. Belayu juga membacakan solawat untuk kelancaran dan kesuksesan putra-putrinya. Kiai Mas Duki pernah dawuh, berkat solawat Nabi SAW, semua yang saya inginkan belum ada yang tidak dituruti oleh Allah. Belum ada permintaan yang tidak dituruti berkat solawat Nabi. Semua permintaan saya terpenuhi berkat solawat. Solu, ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa salim, ala Sayyidina Muhammad.